Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah Islam. Silahkan kalian buka buku kalian halaman ke-11. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita sudah melakukan latihan ya. Latihan di pelajaran pertama atau bab pertama. Bab pertama ada yang masih ingat gak judulnya apa? Bab pertama itu judulnya adalah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam ya. Nah, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi yang bab pertama kemarin kita belajar itu ya. Nah, untuk di bab kedua ini sekarang kita akan belajar pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak apa itu pencaharian? Pencaharian itu adalah kalau sekarang itu pekerjaan ya. Pekerjaannya misalnya sebagai petani atau sebagai guru misalkan atau sebagai peternak atau apalagi dan lain-lain ya. Seperti apakah pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya? Nah, kenapa kita belajar sebelum datangnya Islam? Nah, nanti kita bisa membedakan ya. Setelah datangnya Islam ke Arab itu ada perubahan misalkan ke arah yang lebih baik atau seperti apa ya. Jadi kita harus mengetahuinya dulu. Oke, kita baca dulu bersama-sama ya. Nah, di sini. Arab Saudi terletak di antara 15 derajat. Nah, ini yang bulat ini tuh derajat ya dibacanya ya. 15 derajat lintang utara, 32 derajat lintang selatan, dan antara 34 derajat bujur timur dan 57 derajat bujur tenggara ya. Luas kawasannya adalah kurang lebih 2 juta ya ini ya 240.000 kilometer persegi ya. Oke lah yang ini kalian ingat-ingat ininya aja ya 15 LU 32 LS misalkan 34 BT 57 BT ya. Ini jangan dulu diperdalam nanti takutnya pusing ya. Jadi mendingan nanti akan ketemu kok di pelajaran matematika juga ya. Kelas 5 atau kelas 6 mungkin ya. Nah, ini juga kilometer juga kalian gak usah di ini dulu ya. Yang penting sekarang baca dulu. Arab Saudi merupakan negara terbesar di Asia Timur. Kan Arab Saudi itu negara di Asia Timur. Kalau kita Indonesia ada di Asia Tenggara. Di Arab Saudi terdapat 2 tempat suci, yakni Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah ya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir tahun 570 Masehi. Nah, sekarang tahun berapa? 1443 Masehi ya. Berarti sekarang tahun berapa? 2021 tuh ya. Berapa ratus tahun yang lalu ya, berapa ribu tahun yang lalu. Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab. Baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Mekah kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab. Agar kita semakin paham, ayo perhatikan materi berikut ini ya. Oke. A. Asal usul bangsa Arab. Masyarakat Arab hidupnya bersuku-suku.
Penduduknya sangat teguh dan terikat dengan sukunya masing-masing. Kepala pemerintahan pada waktu itu dipegang oleh kepala suku. Nah, kalau kita kan sama presiden, kalau mereka dulu sama kepala suku. Sehingga dialah yang memutuskan damai atau berperang di antara suku ini. Masyarakat berasal dari 3 bangsa, yaitu Al-Arabian, Al-Aribah, dan Al-Mustarobah. Al-Arabian, Al-Aribah, dan Al-Mustarobah. A. Suku Arab kuno. Al-Arab, Al-Badiyah. Al-Badiyah. Yaitu bangsa Arab yang telah musnah. Mereka adalah orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya. Jejak mereka tidak dapat tadi ya sampai ke ini tidak dapat diketahui kecuali hanya terdapat dalam catatan kitab-kitab suci Arab. Baidah ini adalah suku bangsa Arab yang dulu pernah mendiami Mesopotamia. Tetapi karena serangan Raja Namrud dan kaum yang berkuasa di Babilonia sampai Mesopotamia Selatan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Suku bangsa ini berpencar dan berpisah ke berbagai daerah. Di antara kabilah mereka adalah Ad, Samud, Gasan, Jad, Tasem, Judais, dan Jumhur pertama. Nah, jadi kalau untuk Arab Baidah ini cukup kalian tahu namanya saja ya, karena mereka juga informasinya sedikit ya. Jadi karena mereka itu sudah lama tidak diketahui gitu keberadaannya. Nah, jadi yang diketahui di sini itu mereka itu berasal dari kabilah-kabilah yang sekarang atau dikenal juga suku Ad ya, suku Samud. Nah, pernah dengar kan Samud sama Ad kalau nggak salah di kisah Nabi ya, ada ya kaum Samud. Nah, oke, yang itu cukup kalian kenal aja ya, bahwa ada bangsa Arab zaman dulu ya, atau Arab apa tadi namanya? Arab yang pertama kali ya. Terus Arab asli nih, ada yang B, Arab asli. Al-Arab Al-Aribah namanya. Suku ini merupakan penduduk yang sejak semula mendiami Jazirah Arab, yaitu cikal bakal dari rumpun bangsa Arab yang ada sekarang ini. Mereka berasal dari keturunan Khotam yang terdiri dari 2 suku bangsa yang terkenal, yaitu Himyar dan Kahlan, yang menetap di tepian sungai Eufrat, kemudian pindah ke Yaman. Mereka mendiami wilayah Hijaz, Arab Tengah, Oman, dan Yaman. Kerajaan yang pernah didirikan dan terkenal adalah Kerajaan Saba yang berdiri abad ke-8 sebelum Masehi, dan Kerajaan Himyar berdiri abad ke-2 sebelum Masehi. Nah, sampai di sini agak bingung, agak rumit. Ya lumayan ya, ternyata ya kita belajar sejarah itu ternyata lumayan susah gitu ya, banyak kejadian-kejadian yang harus dihafal, terus banyak nama-nama kota yang asing juga, tapi nggak apa-apa ya, nanti juga insya Allah pelajaran ini akan diulang lagi di kelas-kelas nanti yang atas dengan lebih detail lagi, tapi untuk sekarang kita cukup mengenal saja ya yang penting gitu ya, jangan terlalu dihafalin ini nih misalkan Hijaz Arab Tengah, wah nanti pusing gitu ya. Kita ikuti saja dulu ya. Nih, suku Arab pendatang Al-Arab Al-Mustaribah, yaitu suku yang kemudian menjadi bangsa Arab atau peranakan Arab. Disebut demikian karena waktu Jurhum dari suku bangsa Khotan mendiami Mekah. Mereka tinggal bersama Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Nabi Ismail yang bukan keturunan Arab menikahi wanita suku Jurhum dan melahirkan suku Adnan. Arab Mustaribah sering juga disebut Bani Ismail bin Ibrahim Ismail, Adnaniyun.
suku Adnan kemudian menurunkan 4 suku utama, yaitu suku Mudlar, suku Amar, suku Usya, dan suku Rabi'ah. Ya, lanjut. Diketahui kecuali, oh maaf. Ini halaman 12 ya, harusnya sekarang halaman 13. Ini dia. Nah, suku Amar menurunkan suku Quraisy. Dari suku Quraisy inilah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidup berpindah-pindah, nomaden, karena tanahnya terdiri atas gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti tumbuhnya stepa, padang rumput yang tumbuh secara sporadik di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Setelah baca sampai di sini ternyata bahasanya lumayan tinggi ya anak-anak ya. Nih seperti ini nih, sporadik. Sporadik itu apa coba ya, sporadik. Ini kalau dicari ini sporadik itu ada di pelajaran biologi kan, spora ya. Spora itu berpencar ya kalau ininya. Kalau apa proses perkembangbiakannya tuh kan ini banyak bahasa yang susah ya, nantilah dijelaskan sedikit ya. Pakai ilustrasi. Penduduk Jazirah Arab berdasarkan teritorial. Ini juga bahasanya apa ya, teritori ya. Teritori itu wilayah kekuasaan ya. Susah ya bahasanya. Dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu satu penduduk kota Al-Hadharoh namanya. Penduduk yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah, Madinah, Mekah dan Madinah, maaf. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kafilah-kafilah yang berani membeli barang. Kafilah-kafilah juga apa ini ya? Golongan-golongan ya. Yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dan bertani. Mereka biasanya telah memiliki kecakapan berdagang dengan baik dan cara bertani yang cukup maju. Nah, sebetulnya materi intinya itu ini aja nih ya. Jadi mata pencahariannya orang Arab itu adalah berdagang dan bertani ya. Terus yang kedua, penduduk pedalaman. Penduduk yang mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden. Berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tetap bagi mereka adalah memelihara ternak, domba, dan unta. Jadi selain berdagang dan bertani, mereka juga suka memelihara ternak, domba, dan unta. Jadi suka mengembala kambing gitu ya. Nah, oke, sekarang kita jelaskan sedikit, anak-anak tolong diperhatikan ya. Bapak mau stop video dulu ya. Oke, diperhatikan ya. Nah, ini misalnya ini peta Jazirah Arab. Aduh, maaf. Kurang gede. Nah, contoh ini Arab ya, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Nah, Arab Saudi itu ya. Tadi kalau di bagian yang mata pencaharian itu mereka mempunyai 2 bagian, yaitu penduduk kota
dan pedalaman. Pedalaman. Oke. Nah, kalau yang di penduduk kota itu karena mereka itu tinggalnya di apa? Kebanyakan di Mekah ya. Kita gambarkan Mekah ya. Sini ada Ka'bah. Nah, ceritanya ya. Dan ada di Madinah ya, ceritanya lah itu ya. Masjid Nabawi ceritanya. Atau belum ada Masjid Nabawi, ini Madinah. Ini Mekah ya. Nah, biasanya kalau yang di kota ini mata pencahariannya itu adalah berdagang ya. Berdagang, banyak dagangannya. Berdagang di pasar berdagangnya ya. Atau misalnya berdagangnya antar pulau gitu ya, ada yang ke negara lain ya, berdagangnya ada yang dari negara lain datang ke sini ya. Pokoknya ke pencaharian masyarakat Arab di kota yaitu berdagang dan bertani ya. Mereka bertani apa tanaman-tanaman pokok gitu ya, bukan beras ya, gandum mungkin ya. Nah, karena di Arab yang pinggir ini ya apa sebagian subur gitu ya tanahnya. Kalau yang di pedalaman biasanya mata pencahariannya itu adalah ternak ya, beternak hewan, misalkan domba. Terus apalagi unta ya. Nah, udah sih itu aja ya inti dari pelajarannya ini. Sebetulnya kan dari judulnya juga kita sudah bisa lihat mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam ya. Nah, yang jelas untuk kali ini pertemuan pertama di bab kedua ini, pertemuan pertama di bab kedua ini cukup sekian dulu ya. Kalian coba dibayangkan dulu pekerjaan atau mata pencaharian orang-orang Arab pada zaman dulu ini seperti ini. Nah, nanti insya Allah minggu depan Bapak akan tambahkan lagi materinya dan sekaligus dijelaskan yang ini ya, yang pembagian suku-suku Arab itunya ya. Nah, pokoknya sekarang yang penting kalian tahu dulu mata pencaharian masyarakat Arab itu yang di kota itu berdagang sama bertani. Terus kalau yang mana? Kalau yang di pedalaman itu beternak hewan ternak ya. Nah, itu saja untuk pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dimengerti. Kalaupun tidak, ya wajar mungkin ya karena pelajaran sejarah Islam sedikit sulit ya untuk bahasanya mungkin sama banyak istilah-istilah yang aneh gitu ya. Terus banyak kata-kata yang belum kalian ketahui. Yang jelas kalian sering-sering membaca ini, insya Allah nanti juga bisa ya. Nah, itu saja mungkin materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.